Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita coba review terkait sebuah artikel ya atau jurnal. Ini ada sebuah artikel ya judul Oslo Agreement as a Model of Compliance with International Agreement in an Islamic Perspective ya. Di perjanjian Oslo sebagai model kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam perspektif Islam. Ini terkait perjanjian Oslo yang dilakukan oleh Palestina dan Israel di tahun 1987 ya, 84. Jadi dalam komitmen kepatuhan ya, bagi sebuah negara terhadap perjanjian internasional, sebagaimana riset ya yang dilakukan oleh Ahmadi, dijelaskan yang pada perjanjian Hudaybiyah ketika itu ya, Nabi Muhammad SAW, walaupun di dalam pasal-pasalnya itu dianggap merugikan, namun banyak pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang membangun atau paradigma yang membangun ya, di mana paradigma ini itu membangun model kepatuhan terhadap kesepakatan bersama ya atau perikatan atau perjanjian internasional perspektif Islam. Kemudian dalam kajian Islamic rahmatan lil alamin hubungannya dengan konflik ke Palestina, itu sebenarnya yang perlu dikedepankan adalah komitmen daripada kepatuhan dalam sebuah kesepakatan. Artinya tidak terjadi cacat janji atau wan prestasi antara kedua belah pihak, namun lebih mengedepankan rahmatan lil alamin yang mana tujuannya adalah merangkul semua umat. Ini sebuah solusi ya, di mana era revolusi industri 4.0 ya, di mana banyak berita hoax, kemudian saling sapa menyapa ya melalui jejaring sosial ya, di mana masyarakatnya disebut dengan sesuai di 5.0 ya, 5.0. Itu salah satu penyelesaian konfliknya adalah mengedepankan konsep Islam rahmatan lil alamin. Kemudian dalam pembahasan respon Barat terhadap Islam ya, dampaknya terhadap Palestina ya, dan Israel bagi Indonesia, itu dalam ranah perekonomian ya, dalam ranah perekonomian itu sebenarnya maksud daripada Barat merespon Islam itu dogmatik dalam berekonomi. Artinya peluang berekonomi antara Barat dan Islam itu secara internasional perlu ada kebijakan internasional ya, dalam keputusan PBB. Alhasil dalam manifestasi perjanjian Oslo ya, sebagai upaya damai atas konflik dua negara ini ya, Israel dan Palestina. Ini dalam tulisannya Siska dalam kompas.com ya, dijelaskan bahwa konflik Israel dan Palestina itu sudah berlangsung selama 100 tahun namanya ya.
yang mana hingga kini belum berakhir, malah semakin menjadi. Kemudian dalam percontohan yang dicontohkan oleh bangsa Indonesia, ya, sebagai 5 prinsip bangsa Indonesia, yaitu Pancasila ya, yang dirangkum dalam Pancasila. Prinsipnya adalah kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan ya, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian mengedepankan prinsip kesejahteraan sosial ya, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak ateis, bangsa Indonesia tidak komunis, bangsa Indonesia tidak ekstrim ya, bangsa Indonesia tidak hanya Islam saja ya, tapi yang terpenting adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mempunyai bertuhan, masyarakatnya bertuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perjanjian Oslo dianggap sebagai biang dari konflik kedua kubu tersebut ya, antara Palestina dan Israel ya, di mana solusi penyelesaiannya adalah pertama diusut dengan menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin, bukan dengan cara perang dan penindasan ya, saling tikam-menikam, saling bunuh-membunuh ya, intinya memberantas kezaliman ya. Memang dulu di zaman Nabi ketika Mau'izah Hasanah itu ya, mengajak non muslim untuk masuk ke Islam itu ketika tidak qital ya, ketika dibunuh itu tidak mempan ya, masih membangkang, maka boleh dengan bil harb ya. Namun lebih idealnya itu lebih kepada bil dakwah ya, bahwa itu hasanah dengan heart to heart ya, hati ke hati, tidak ekstrim ya. Kemudian ditinjau dari aspek hukum Islam terkait perjanjian Oslo sudah sesuai dengan prinsip Islam, yakni menaungi seluruh agama ya, rahmatan lil alamin. Sehingga ketika penerapan konsep Islam rahmatan lil alamin ini dapat dimuluskan, itu akan menghasilkan Islam yang tawassut ya, moderat, tengah-tengah, aman, damai, sehingga dicontohkan negara Indonesia yang mengedepankan prinsip Pancasila itu, di mana sistem hukum di Indonesia adalah menganut warisan dari Belanda ya, yaitu Eropa kontinental ya, bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, nasionalis ya, negara republik, di mana konsep rahmatan alamin ada di Indonesia yang mengedepankan Pancasila, kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan ya, dan yang terakhir berketuhanan. Baik, semoga bermanfaat ya. Bisa kita jumpai di artikel-artikel yang lain ya. Ini oleh siapa? Ihsanuddin Nur ya, di Kerakyatan versus Neoliberal ya. Itu bisa kita dalami. Namun kalau di perjanjian Oslo ini saran dari peneliti ya, itu lebih mengedepankan percontohan atau solusi alternatif ya terkait penyelesaian sengketa yang ada di negara seberang ya, Palestina dan Israel. Baik, selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.